Karya Nova Iren Saputra. Part 23. Mengharapkan cucu. Setelah makan malam, aku dan Mas Eza bersantai di ruang TV untuk menyaksikan acara kesukaan kami. Tiba-tiba terdengar suara getaran dari ponselku menandakan adanya pesan masuk. Aku segera meraih benda pipi tersebut dari meja lalu membuka layar. Aku sangat terkejut melihat nama pengirim pesan. Siapa lagi kalau bukan Dika. Saat awal berkenalan dengannya, dia meminta nomor ponselku. Sebagai seorang teman, aku bersedia memberikannya. Sebelumnya, dia jarang menghubungiku karena laki-laki itu mengaku lebih puas bertatap muka. "Kamu udah ingat aku?" isi pesan dari Dika. Aku bingung dengan pertanyaannya. Apa maksud Dika sebenarnya? Kenapa tadi saat di kampus dia mengatakan sudah lama mengenalku? Dia juga mengaku pernah menolongku. Seandainya aku tahu siapa nama laki-laki yang telah memberikan pertolongan kala itu, mungkin sekarang hati ini lebih tenang. "Maksud kamu apa?" Aku membalas pesannya. Mas Eza melirik ke arahku. "Kamu lupa dengan laki-laki yang telah melepaskanmu dari perbuatan bejat seseorang kala itu?" Aku makin tidak mengerti. "Gak perlu bertele-tele. Apa maksud kamu sebenarnya?" "Ternyata kamu benar-benar tidak ingat aku, Bunga." "Maaf, yang aku ingat kita kenal karena satu kampus." "Itu tidak benar, karena aku sudah lama mengenalmu sejak beberapa tahun yang lalu." Aku benar-benar bingung. Siapa kamu sebenarnya? Tanya pada dirimu sendiri. Maaf, aku mengenalmu sebagai seseorang yang selalu berusaha mendekati istri orang lain. Karena aku mencintaimu, Bunga. Aku tidak ingin lagi memberikan balasan kepada Dika. Aku segera menghapus semua pesan yang dikirim oleh laki-laki itu sebelum Mas Eza melihat benda pipi ini. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara kami kalau sampai Mas Eza mengetahui obrolanku dengan Dika melalui aplikasi hijau tersebut. "Lagi chat sama siapa, sayang?" "Serius banget, ternyata Mas Eza memperhatikanku." "Chat sama Reva, Mas." Aku terpaksa berbohong karena tidak ingin melihat Mas Eza marah. "Lagi bahas apaan?" "Ini masalah cewek, Mas." Aku merasa bersalah karena tidak jujur kepada Mas Eza. Namun, aku melakukan ini semua karena ingin mencari tahu siapa Dika sebenarnya. Kenapa dia mengatakan pernah menyelamatkanku? "Chatnya udah kelar belum? Kalau udah, kita ke kamar yuk. Sholat dulu, terus istirahat." Aku melihat adanya perubahan di wajah Mas Eza. Apakah dia menaruh curiga kepadaku? "Ayo, Mas." Aku dan Mas Eza melangkah ke kamar setelah mematikan televisi. Hati ini masih tetap merasa bersalah dengan kebohongan yang keluar dari bibirku. Aku telah membohongi suami yang sangat baik dan perhatian. Apa yang harus aku lakukan? Setelah menunaikan kewajiban berjamaah dengan Mas Eza, kami pun langsung rebahan di tempat tidur. Dia langsung memelukku. Aku merasa sangat nyaman berada dalam dekapannya. Dia berulang-ulang menciumi pipiku. Terlihat jelas kasih sayang yang dia tunjukkan kepada istri yang tidak jujur kepadanya. "Besok kan Minggu, kita ke rumah orang tuaku yuk, sayang." Mas Eza membuka pembicaraan. "Mau banget, Mas. Aku udah kangen sama mama dan papa. Mereka pasti senang banget kalau kita ke sana." Aku langsung bersemangat. "Sebenarnya tadi mama nelpon dan minta kita ke sana." Terus Mas Eza menjeda membuat aku penasaran. "Terus apa, Mas?" "Mama bilang udah pengen banget punya cucu. Hampir semua teman arisannya udah punya cucu." "Mama cerita seperti itu, Mas?" Aku sedikit terkejut. "Iya, sayang." "Gimana dong, Mas?" Aku bingung dengan cerita Mas Eza. "Gimana apanya?" "Cucu untuk mereka." "Kenapa harus bingung? Kita usaha lagi sekarang."
Dia selalu saja berhasil menggodaku. Kamu ya, ada-ada aja. Akhirnya malam ini aku kembali memberikan hak Mas Eza dengan sangat ikhlas dan penuh harapan. Aku berharap agar apa yang diinginkan oleh ibu mertua akan menjadi kenyataan. Sudah saatnya kami sebagai anak memenuhi apa yang diharapkan oleh orang tua. Kewajiban aku dan Mas Eza mewujudkan keinginan papa dan mamanya. Minggu yang sangat cerah, seperti perasaanku yang dipenuhi dengan cinta. Aku dan Mas Eza kini telah berada di rumah orang tua laki-laki itu. Masih terbayang dalam pikiran dengan apa yang kami lakukan tadi malam. Mas Eza selalu mampu membuatku merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Keinginan dari kejadian yang telah terlaksana semalam agar segera memberikan harapan yang sudah ditunggu-tunggu. Aku baru menyadari bagaimana perasaan orang tua yang mendambakan kehadiran seorang cucu. Dulu, aku tidak pernah memikirkan hal itu karena merasa tidak ikhlas menikah di usia dini. Akan tetapi, sekarang aku sudah menyadari kesalahan yang terjadi kurang lebih 2 tahun lamanya. Aku mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dan anak yang sepantasnya harus memberikan cucu untuk orang tua. Rasanya tidak dapat membayangkan apa yang mereka rasakan karena sangat peduli dengan hubunganku dan Mas Eza. Mungkin mereka berpikir kalau rezeki memiliki momongan belum berpihak kepadaku dan Mas Eza. Kenyataan yang sebenarnya dan tidak diketahui oleh orang tua, aku selama 2 tahun tidak bersedia menjalankan tugas layaknya seorang istri. Aku dengan sengaja telah mengabaikan hak Mas Eza. Kapan nih kasih cucu untuk mama dan papa? Mama mertuaku membuka pembicaraan di ruang keluarga. Doakan secepatnya mah, pah. Mas Eza memberikan jawaban atas pertanyaan mamanya. 2 hari yang lalu, papa mimpi gendong anak kecil. Dia tampan dan mirip kamu, Zah. Papa merasa kalau itu nyata. Tapi setelah terbangun ternyata hanya mimpi. Aku benar-benar terharu mendengar cerita papa mertua. Minta doanya, Pak. Semoga mimpi itu jadi kenyataan. Aku berusaha meyakinkan papa Mas Eza. Iya nak, papa selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Papa tenang aja. Eza dan Bunga juga lagi berusaha kok. Ucapan Mas Eza membuat pipiku terasa panas. Aku malu. Papa percaya sama kamu, Zah. Kamu pasti hebat seperti papa. Aku tidak mengerti apa arti hebat dari ucapan papa mertuaku. Beliau dan Mas Eza tertawa, sedangkan aku dan mama mertua terdiam sambil berpandangan. Oh ya, kami ke kamar dulu ya. Bunga belum pernah masuk kamar Eza semenjak berstatus jadi istri. Dulu dia nggak mau diajak masuk, tapi sekarang harus mau. Mas Eza kembali membuat pipi ini kian memanas, antara kesal dan malu. Keusilan kamu gak berubah ya dari dulu, hobi banget godain istrinya. Mama mertua sepertinya menyadari sikap Mas Eza. Usil sama istri sendiri gak apa-apa mah, ya kan sayang? Mas Eza selalu saja memiliki jawaban. Saat Mas Eza memanggilku dengan sebutan sayang, Mama dan papa mertua tiba-tiba saling berpandangan dan menunjukkan wajah terkejut. Aku tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh kedua orang tua itu. Apa mungkin mereka heran mendengar perubahan penyebutan Mas Eza atas diriku? Ternyata anak papa makin romantis ya. Papa mertua melontarkan kalimat itu kepada Mas Eza. Siapa dulu dong? Anak papa. Mas Eza langsung meraih tanganku. Lalu kami beranjak meninggalkan papa dan mama mertua dengan senyuman yang tidak dapat aku mengerti. Kami pun memasuki kamar laki-laki yang kini selalu membuat hatiku berdebar. Kami menghempaskan tubuh ke tempat tidur setelah mengunci pintu. Kita lanjutin yang semalam yuk sayang. Kita harus lebih berusaha lagi untuk mewujudkan harapan mama dan papa. Mas Eza tiba-tiba memelukku. Jangan mas, ada-ada aja, gak malu ya? Aku berusaha menolak permintaannya. Kenapa harus malu? Kita itu suami istri.
Aku terkejut karena nada panggilan masuk terdengar dari ponsel Mas Eza. Dia melepaskan pelukan, lalu meraih benda pipih tersebut dari saku celananya. Dia melihat layar, kemudian menatapku. Aku tidak mengerti kenapa wajah Mas Eza tiba-tiba mengalami perubahan. "Telepon dari siapa, Mas?" Tanyaku ingin tahu. "Dara, sayang." Aku langsung merasa kesal mendengar nama wanita itu. Kenapa dia masih berusaha menghubungi suamiku? Apa tujuan Dara menghubungi Eza?